Divida et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. Kasus Dago Elos mengacu pada sebuah kasus hukum yang terjadi di kawasan Dago Elos, sebuah daerah di Bandung yang terkenal sebagai tempat wisata dan rekreasi. Kasus ini sempat menjadi sorotan publik Indonesia karena melibatkan isu-isu lingkungan, perizinan, dan pembangunan ilegal. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang kasus tersebut. Latar belakang kasus Dago Elos. Kasus Dago Elos adalah kolusi mafia tanah saling gugat yang dimulai sejak tahun-tahun 1980-an. Dengan menyalahgunakan surat BPN Kota Bandung tahun 1983 yang ditujukan pada Gubernur Jawa Barat dengan memorial Lurah Dago. Motifnya adalah jaringan mafia tanah yang serakah ingin menguasai lahan secara besar-besaran. Hingga tahun 2016 dibuatlah skenario gugatan Muller melawan Dago Elos. Modusnya adalah melakukan intimidasi dan memanipulasi riwayat pertanahan masyarakat adat Kampung Cirapuhan dan negara. Modusnya nyatanya adalah dibuatkan sertifikat atas nama Didi Koswara seluas 80 meter di Kampung Cirapuhan 33 RT 07 RW 01 Dago Bandung. Kenyataan dan buktinya adalah adanya akte jual beli antara Tommy dengan M. Wikarta tahun 1956. Sebenarnya masyarakat adat yang aslinya adalah istri dari Tommy yang bernama Rokayah. Riwayat Rokayah adalah putri dari Nek Okoh yang menikah dengan Hashim alias Hasim. Nek Okoh adalah anak dari Nawisan. Nawisan ada di Dago sejak sekitar tahun 1850 atau tahun 1870. Anak Nawisan lainnya adalah Nek Emeh yang nikah dengan Adikarta, Nek Eyong yang menikah dengan Mardasih alias Mardasik. Lalu Eung juga anak dari Nawisan. Korelasinya adalah, sertifikat Didi Koswara dengan konflik Dago Elos adalah Didi Koswara diskenariokan jadi tokoh sentral masyarakat adat dari pihak tergugat. Silahkan periksa berkas Pengadilan Negeri Bandung dan kesaksian Asep Makmun. Kenyataannya adalah Didi Koswara lahir di Subang. Dan bukan masyarakat adat Kampung Cirapuhan atau Dago Elos. Ceritanya mertua Didi Koswara bernama Ahya adalah tukang galih pasir atau anemer sejak tahun 1960 atau sekitar 1970. Ahya numpang pada tanah Tommy atau keluarga Nawisan. Lalu Asep Makmun dan jaringannya membuat sertifikat atas nama Didi Koswara. Asep Makmun adalah anak Ahya. Modus kedua, dibuatlah sertifikat di Kampung Cirapuhan atas nama Ismail Tanjung seluas 868 meter. Korelasi dan maksud tujuannya adalah gratifikasi dan penyuapan pada Ismail Tanjung. Ismail Tanjung adalah ketua RW 02 Dago. Lalu sekitar 2 hektar wilayah Kampung Cirapuhan RT 07 RW 01 Dago Bandung diubah namanya jadi Dago Elos RW 02. Maksudnya adalah perizinan PBB seluas 15.000 atas nama Didi Koswara melalui Dago Elos RW 02 padahal wilayah Kampung Cirapuhan RT 07 RW 01 Bandung. Periksa PBB Didi Koswara. Korelasi lainnya adalah PBB ini tahun 2017 berganti nama Dedi M saat beralamat di Cipageran Cimahi Utara. Diduga ini untuk menggelapkan tanah dan kolusi mafia tanah saling gugat. Bila oknum tergugat menang atau penggugat menang maka pihak ini masih dapat untung dengan berkolusi. PBB itu merupakan bentuk manipulasi dan intimidasi warga Kampung Cirapuhan yang tidak bisa diproses haknya karena dihalang-halangi oleh jaringan mafia tanah ini. Periksa kesepakatan warga tahun 1999. Periksa juga surat Pemkot Kota Bandung terkait hal Yayasan Emma. Dan periksa juga ketidaksesuaiannya dengan berita acara oknum pihak tergugat pada berkas putusan pengadilan negeri. Mafia tanah membuat status quo, bila diproses oleh masyarakat adat Kampung Cirapuhan mereka menyatakan lahan pemerintah. Periksa berkas tahun 1999 yang dikeluarkan di RW 02 Dago Elos. Bila ditanya pemerintah mereka menyatakan mereka sudah turun-temurun tinggal di wilayah ini. Periksa berkas putusan pengadilan atau periksa spanduk yang ada. Kenyataannya, kalau dinyatakan tanah pemerintah maka periksa riwayat tanah maka pribumi ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Kalau dinyatakan milik masyarakat periksa riwayat kesepakatan dan riwayat masyarakat adat. Intinya oknum jaringan mafia tanah ini embolak-balikan. Jaringan mafia tanah ini terdiri dari oknum warga, oknum tokoh masyarakat, oligarki, oknum tokoh agama dan juga oknum aparatur negara.
Modus ketiga adalah dibuatkan sertifikat atas nama Didi Koswara seluas 270 meter. Selain untuk gratifikasi juga untuk kepentingan skenario Didi Koswara seolah jadi tokoh masyarakat adat. Baca dan periksa keterangan sebelumnya. Selain itu periksa kesaksian Pak Ada alias Pak Anda alias Pak Suhanda yang merupakan adik Ahya. Pak Ada adalah paman Asep Makmun. Kejanggalan dua sertifikat itu adalah setelah dibuatkan AJB oleh M. Nathaniel yaitu pembelinya Iwan Surjadi yang merupakan komisaris Batu Nunggal Indah, penjualnya adalah Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun sebagai penunjuk batas. Maka selanjutnya terbit sertifikat atas nama penjual bukan pembeli. Tahun 2008, pihak pengacara Iwan Surjadi berusaha mengajak berkolusi dengan warga kampung Cirapuhan. Dan akhirnya ada beberapa pihak oknum warga, oknum tokoh agama dan oknum lainnya yang terlibat. Tahun 2012 pernah ada rapat tentang hal ini. Perjuangan melawan mafia tanah di Dago ini sudah lama dilakukan, bukan sejak tahun 2016. Hal ini sudah sejak lama. Bahkan konflik pertanahan ini pun terjadi sejak penjajahan Belanda. Eigendome Verponding 3740 dan Eigendome Verponding 3741 inilah pabrik Simongan yang sekarang ini disebut kawasan Dago Elos dengan total luas kurang dari 2 hektar. Tahun 1990, luas wilayah yang diduduki oleh warga Dago Elos di Eigendome Verponding itu sekitar 5.000 meter, sisanya adalah terminal Dago dan pasar Inpres. Dari sini sudah kelihatan adanya penggelapan tanah. Silahkan periksa peta BPN tahun 1997 atau tahun 1999 atau tahun 2000. Dan periksa berkas RT RW Dago Elos tahun 1997. Gugatan Muller itu tidak ada. Yang ada kolusi mafia tanah saling gugat. Apakah dengan menyerobot lahan demikian jaringan mafia tanah ini puas? Ternyata tidak, makanya mereka melakukan intimidasi ke warga masyarakat adat.